apa yang terjadi di NTT terkait dengan illegal workers, walaupun ini bukan wilayah Bapak, tapi dampaknya kan bisa menjadi pelajaran nih buat semua masyarakat NTT bahwa kita lebih fokus pada pekerja-pekerja yang resmi lah ya, tapi kita juga nggak tahu sejauh ini akar persoalan apa di hulu dalam di desa sehingga makin banyak yang memilih ilegal dan kembali dengan nyawanya sudah tidak ada. Sedih sekali karena kami mendata setahun itu sekitar 100 orang pekerja migran ilegal yang pulang dengan tanpa nyawa. Dan untuk tahun 2023 dalam tempo setengah tahun sudah 72 orang. Jadi bisa dibayangkan baru 6 bulan sudah 72. Itu data resmi BP3MI yang kami terima kemarin gitu Pak. Nah untuk ini kami ingin mengetahui dari Pak John sebagai Ketua Abjati NTT. Seperti tadi Bapak sudah jelaskan, sebenarnya konteks sampai Abjati memandang situasi di NTT ini terkait dengan pengiriman tenaga kerja, tantangan terbesarnya apa Pak? Sampai Abjati ini kok kesannya suaranya kurang didengar di daerah-daerah. Kalau kami menangkap semua ingin kok shortcut, cepat. Ya, jadi seperti tadi saya cerita sama Ibu, masyarakat NTT cocok untuk ditempatkan di Malaysia itu yang pertama. Dan Malaysia juga senang mempekerjakan tenaga kerja dari NTT, baik laki-laki maupun perempuan. Hambatan yang ditemui di sini adalah proses pemberangkatannya itu salah satunya yang menjadi kendala buat anak-anak, termasuk buat kita P3MI. Kita mengalami penempatan yang terganggu karena birokrasi salah satu. Kita tidak bisa tutup birokrasinya masih terlalu bertele-tele. Setiap daerah, kabupaten, kota buat aturan yang berbeda-beda begitu. Sehingga salah satu menghambat orang berangkat cepat. Kita juga tidak menutup kelemahan P3MI ya, P3MI juga ada kadang-kadang yang lambat. Tetapi faktor-faktor tersebutlah yang mempengaruhi salah satunya orang berangkat ilegal. Karena anak-anak tersebut mau berangkat itu tentu kan dia mau cari hidup. Kalau dia berkecukupan ngapain dia berangkat? Mau cari hidup itu tentu kan dia karena butuh kecepatan. Nah, sementara kita yang resmi itu di situ kita mengalami kekalahan dibandingkan yang ilegal. Kalau yang ilegal itu dia bisa kasih kepastian. Besok kau berangkat ini tiket, kan begitu, Bu. Seperti cerita kemarin, dia punya garansi bahwa kamu berangkat minggu ini, ya berangkat. Kalau saya ditanya datang di sini, Pak, kapan saya berangkat? Saya tidak bisa jawab. Kapan dokumennya selesai, kapan aplikasinya jadi, ya ini kan terakhir kan kita mengambang. Ini yang kadang-kadang dimanfaatkan oleh teman-teman di luar sana untuk membujuk mereka berangkatnya secara ilegal. Padahal ketika mereka sudah bekerja di sana, setelah mengalami sendiri, mereka akan pasti dirugikan. Tidak ada cerita orang makan siang gratis. Dalam arti barang ilegal itu pasti ada dikorbankan sehingga dia cepat. Nah, terkait dengan tadi Ibu bilang banyak yang meninggal. Ya, kalau menurut kami itu sangat disesalkan. Yang meninggal itu kalau dari antara 100 itu kami juga belum cek berapa yang resmi, berapa yang ilegal. Belum ada resmi. Ya. Kalau pengalaman tahun sebelumnya yang meninggal rata-rata yang ilegal. Kita juga tidak berharap meninggal, tetapi salah satu faktor yang menjadi penentu buat kami, buat kita barangkali ya sebagai koreksi, ya karena mungkin seperti tadi sudah ada penyakit bawaan makanya dia cepat meninggal. Dalam arti kalau dia sehat-sehat tentu susah untuk meninggal. Ya, kami dari perusahaan resmi seperti tadi saya kasih tahu Ibu, kalau tempat saya rata-rata dia 3 kali medikal sebelum berangkat. Pertama sebelum datang sini medikal daerah asal, sampai di sini medikal. Nanti pertanyaan sebelum berangkat medikal ulang lagi. Sampai di Malaysia medikal ulang. Jadi 4 kali kalau dihitung dengan benar-benar sehat baru dia bekerja. Kalau dia tidak sehat pasti dipulangin. Kami akan pulangin. Termasuk kalau di Malaysia begitu sampai sana kesehatan, nanti dia pulang. Jadi kemungkinan untuk meninggal itu mungkin tipis kalau berangkat ke sini menurut kami. Ya. Nah ini Pak menarik, tadi Bapak sebut birokrasi, sementara ini kan sudah bertahun-tahun ya Pak
nanti bisa cerita juga pengalamannya Pak Aloy, Pak David. Ini birokrasi yang paling rumit itu di titik mananya sih Pak? Karena kalau dibilang birokrasi itu orang mainnya luas banget. Tapi yang di mana yang paling sering Bapak alami, yang paling lama, tidak ada kepastian dan membuat orang bosan? Kalau dibilang birokrasi itu orang mainnya luas banget. Tapi yang di mana yang paling sering Bapak alami, yang paling lama, tidak ada kepastian dan membuat orang bosan atau mungkin lelah ya, apalagi yang tadi Bapak singgung, orang itu kan mau cepat nih dapat uangnya. Kalau disuruh menunggu 6 bulan ya orang mikir, terutama yang butuh uang karena bisa bayar utang, anak sekolah mau sekolah, anak yang harus dibiayai sekolahnya gitu. Di titik mana nih yang paling dikomplain nih buat bapak-bapak dari Abjad ini sehingga itu persoalannya nggak selesai sampai sekarang? Ya pasti di hulunya, di hulu persiapan seorang menjadi CPNI ketika dia mulai harus ngurus dokumennya itu berantakan semua karena administrasi kependudukan kita juga berantakan. Induknya belum. Dia nggak ada KTP atau KTP sudah ada, KK tidak ada, atau KTP ada, KK ada, tapi beda huruf, beda tanggal, mengurus ini sistem rengket, nanti sampai diperparah lagi di dinas. Sampai di dinas dipersulit lagi, bukan apa dalam kata dipersulit nggak bisa berangkat masih bertele-tele lagi begitu persyaratan ini persyaratan. Tentu itu kan memakan waktu, apalagi contoh ada beberapa tempat juga harus dibawa orang tua ke dinas. Kapan orang tua datang harus kita. Nah sebenarnya itu tidak ada itu sesuai dengan aturan pemerintah dalam hal ini. Undang-Undang 18 tahun 2017 pemerintah yang menyiapkan CPNI untuk ditempatkan oleh P3MI, bukan P3MI yang disuruh untuk menyiapkan TKI. Pemerintah lewat Disnaker Trans atau pemerintah daerah memberikan data kepada kita sesuai dengan permintaan kita, lowongan kerja yang kita miliki untuk kita tempatkan seperti itu sebenarnya. Jadi perusahaan ini hanya wewenangnya adalah menyeleksi dan menempatkan mungkin itu perintah undang-undang. Tapi kalau kita pakai itu, tidak ada yang berangkat atau gimana kalau tidak ada yang berangkat, siapa yang mau kasih? Terpaksalah P3M itu turun ke lapangan seperti bilang kita sosialisasi ke lapangan kepada CPNI yang berminat untuk kita tempatkan, cari sendirilah istilahnya. Ini yang menjadi salah satu kelemahan P3MI. Apalagi sekarang kita tahu NTT kan terlalu di mana-mana pelosok-pelosok sana, tidak mungkin buat P3MI sosialisasi sampai ke desa-desa sana. Terlalu jauh, seberapa besar dia hanya harus menjangkau daerah-daerah itu. Nah tentunya di sini perlu kita kerjasama. Itu harapan kami ke depan sehingga penempatan yang resmi itu semakin meningkat. Kita percepatkan penempatan, proses dokumennya kita percepatkan, yang gampang jangan dipersulit, jangan harusnya yang sulit dibuat gampang, jangan dibalik, itu yang kita harapkan sehingga ada persaingan dengan yang menawarkan tanda petik yang ilegal. Cepat di sana, kita juga cepat dong, gitu. Jadi ke depan masyarakat pencari kerja CPNI-nya bisa juga membuka wawasan, ngapain kita berangkat ilegal kalau resmi juga cepat gitu. Mungkin Pak Aloy sama Pak David punya pengalaman seperti Pak Jun atau ada yang mau dijelaskan terkait dengan birokrasi nih Pak yang membuat Abjad ini sering komplain nih kayaknya. Baik, dengan Ibu Rita, terima kasih. Saya ini kebetulan sebagai mantan pejabat yang mengurus transmigrasi dan tenaga kerja sejak tahun 86 sampai dengan tahun 2005. Itu saya kirim transmigran seluruh Indonesia 18.500 kepala keluarga. Jadi kita tidak mau kirim satu orang, ini kirim satu keluarga. 18.500 kepala keluarga seluruh Indonesia, hanya di luar Sumatera dan Aceh. Papua, Irian Jaya, semua Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Contohnya macam Sulawesi Barat sampai jadi provinsi Sulawesi Barat karena banyak orang yang tidak di situ. Di Papua, itu kita kirim itu. Itu bagaimana cara saya merekrut?
itu saya dari desa ke desa. Dan begitu banyak orang yang susah dan miskin, sehingga saya berangkatkan satu kapal 100 kepala keluarga, satu dan kalau ke Papua ini itu pakai Hercules, pakai itu. Itu legal semua ya Pak? Itu transmigrasinya legal. Ya, pemerintah. Jadi saya pejabat di transmigrasi. Sejak lama kenal sebagai kanwil di kanwil transmigrasi. Makanya dengan pengalaman bagaimana saya merasakan kesulitan para masyarakat di desa-desa itu susah. Makanya Ibu Rita bayangkan 100 kepala keluarga, mereka punya barang itu cuma 1 trek. Bayangkan. Sementara kita ini kalau pindah rumah bisa bertrek-trek barang. Nah itu kain dan baju digulung dan tikar. Tapi saya merasa bahagia dan bangga pada saat 10 tahun kemudian saya berangkat ke Kalimantan Tengah, berangkat ke Sulawesi, berangkat ke Papua. Mereka sudah hidup dalam kemakmuran dan mereka berterima kasih kepada saya. Bapak Alo dulu kami datang hanya dengan satu peti kecil. Sekarang Bapak Alo dia sudah punya rumah besar, anak-anak sudah sekolah pakai motor. Sekarang kan punya pendapat rata-rata 1 bulan sampai 20 juta. Kalimantan? Ini Kalimantan Tengah ya saya. Okay. Waktu itu saya dengan Pak Wakil Gubernur almarhum Pak Frans waktu beliau masih lampu. Beliau sendiri ikut antar. Dan ada begitu banyak orang NTT yang ada di sana dan mereka betul-betul menjadi sukses dalam usaha mereka. Dengan ini makanya saya terpanggil. Bagaimana saya di pensiun tahun 2018 dan itu saya rasa terpanggil. Makanya saya ingin supaya bagaimana kita menyelenggarakan pemberangkatan para PMI kita yang para calon benar-benar sesuai prosedur, tapi tidak dipersulitkan oleh berbagai pihak yang punya kepentingan. Dan bagaimana memberi kemudahan, tetapi melalui prosedur yang benar. Contohnya kalau bisa urusan 1 hari, kenapa mesti 3 hari? Contohnya kalau ini surat ada yang kurang pas, apakah ada surat yang bisa memberi surat keterangan dari desa atau dari memberi dukungan? Yang penting bahwa kita sama-sama legal. Itu yang kita mau. Jadi itu yang membuat saya terpanggil buat saya. Sehingga bagaimana kita bisa menciptakan lapangan kerja. Karena saya rasakan bagaimana saya 1 kepala 1 Flores itu saya datang ke hidup yang kemiskinan. Nah ini kan banyak tamatan SMA, tamatan ini. Saya sarjana saya juga ada begitu banyak yang lalu. Sementara peluang usaha di luar negeri begitu banyak dengan gaji yang sangat layak. Hanya bagaimana prosedur yang benar untuk kita bisa mengirim. Sehingga dengan demikian saya merasa ini dengan adanya dari pihak Polda kepolisian TPPO. Nah, ini mari kita dengan BP3TKI dengan Dinas Tenaga Kerja. Mari kita bersatu bersama Abjati. Kita menjadi satu kekuatan yang benar-benar kita bagaimana mendorong, mendukung supaya prosedur pengiriman ini bersama prosedur, tapi tidak dipersulitkan, tidak diperhambatkan. Itu yang paling penting. Nah, jadi sehingga kalau ini semua berjalan dengan leluasa yang tanpa beban, tanpa harus merugikan waktu, tenaga dan biaya, tentu orang semua mau legal, mau yang legal. Masa karena dipersulit, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian. Jadi orang cari yang sudah clear ya, harga tiket sudah ada ya. Padahalnya kan, ya saya contoh macam dulu, saya kumpul mereka 100 kepala keluarga, 500 orang. Saat di asrama transito di Momere misalnya, saya kirim 1 kapal. Tidak ada kesulitan apa. Dan itu kan pemerintah yang urus dan semua bekerja mari kita dukung. Nah ini kenapa ada pihak swasta yang mau mendukung pemerintah dengan mestinya pemerintah memberi dukungan kepada swasta ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di kampung-kampung, di desa-desa, supaya mereka juga selamat di tempat kerja, mereka pulang juga dengan selamat dan semua prosedur kita jalani dengan dukungan. Jadi jangan jadi saya sendiri orang marketer, sehingga saya memahami betul bagaimana pola kerja ini. Sehingga bagaimana kalau bisa kita mencari solusi yang terbaik. Ya seperti saya dan Pak Ketua pernah diskusi juga dengan Ibu Kadis Naketnas. Bagaimana kita memberi ruang dari semua pihak yang terkait ini untuk bisa memberi kemudahan-kemudahan yang paling penting bahwa itu legal. Udah pernah itu dibahas dan sudah sampai tahap mana Pak? Apa misalnya seperti kayak
perjanjian MOU lah. Jadi kalau ada apa-apa ada intervensi sehingga si tenaga kerja nggak perlu berlama-lama, ada garantor dari Abjati misalnya, itu udah pernah dibicarakan. Ya, jadi Ibu Rita, saya memang lagi mengharapkan bisa dengan Abjati ini kita mengharapkan melalui dinas Naketrans dengan sekarang dari Polda juga dengan kita membangun umum kita dari kedua TKI, bagaimana di kisah juknis, petunjuk teknis supaya itu menjadi acuan. Kalau keluar dari petunjuk ini berarti sudah melanggar petunjuk dari gubernur misalnya. Supaya dia ada satu juknis yang tidak seenaknya, karena ini kita bicara otonomi, jadi kabupaten bikin kebijakan begini, kabupaten bikin. Padahal ini kan semua kan bagaimana kita mengupayakan yang segala kemudahan yang diberikan secara legal kepada para pekerja kita yang akan kita berangkatkan. Justru maksudnya pemerintah itu berterima kasih kepada para pihak Abjati yang mengasosiasikan semua para pengusaha PDP ini bahwa mau bekerja sama yang baik untuk keselamatan masyarakat NTT khususnya. Sehingga dengan demikian kita bisa menciptakan lapangan kerja, kita bisa berbuat banyak untuk kesejahteraan banyak orang. Dan ini kan juga kesuksesan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kali itu ya Ibu Rita ya. Kalau Pak David punya pengalaman nggak soal sama birokrasi ini yang mengganggu banget? Oh, dia punya banyak pengalaman. Pada dasarnya sama apa yang disampaikan oleh Pak Dando, Pak John, sama jadi. Kalau saya melihat akar masalah dari semua ini terjadi pemerintah sendiri. Kayak tadi Pak John yang bilang bahwa banyak birokrasi yang terlalu berbelit-belit, aturan daerah otonom yang membuat kadis-kadis nakal ini bikin aturan sendiri. Kadang-kadang mereka bisa patok untuk bagaimana bisa lolos ke Kupang, ini patok harga bisa ke Kupang. Ya ini juga hal-hal yang kurang bagus. Kedua, mungkin eksploitasi ataupun sosialisasi yang kurang dari Disnakertrans sendiri. Kurangnya sosialisasi, eksploitasi juga yang ada itu jelek-jeleknya saja. Anak-anak pulang berhasil ini dari ribuan orang banyak loh yang berhasil. Tapi eksploitasi negatif saja yang muncul di permukaan. Akhirnya kita yang kerja resmi dengan yang tidak resmi ini dianggap sama saja. Jadi akar masalah itu sebenarnya mereka kedua sistem yang berubah-ubah. Dulu dari tahun 90-an sampai sekarang ini, waktu masih gampang-gampangnya, masalahnya kurang sekali. Tidak ada masalah, mungkin sedikit. Dari 1000 mungkin 1 atau 2. Sekarang aturan dibuat mulai merubah ini, merubah undang-undang ini, sistem itu. Tambah masalah lebih banyak lagi. Yang ada sekarang kita lihat bertingkat. Ilegalitas semakin besar, bukan semakin kurang. Berarti ini kita bisa lihat bahwa ketidakberhasilan dari pemerintah dalam hal ini sistem kontrol. Pos-pos penjagaan semua pasti diloloskan. Mungkin saja orang dalam yang bermain dalam tempat itu, dan kita tidak tahu siapa. Tapi lolosnya sekian banyak ke negara tujuan ini berarti pos-pos penjagaannya juga tidak benar. Pengawasannya juga tidak benar. Semuanya akibat pula dari pemerintah sendiri. Kalau dari saya seperti itu. Jadi mungkin ke depan harapan saya SOP-nya tuh jelas. Tadi ya juknis itu ya. Ya, SOP-nya jelas dan Bapak bilang persingkat waktu. Mungkin kepengurusan anak ini bisa dalam 2 minggu atau 1 minggu bisa terbang ya lebih bagus lagi. Saya rasa itu ilegal tidak ada lagi. Karena lamanya kita yang prosedur ini, akhirnya anak-anak yang sudah biasa, sudah mereka ingin, Ibu bilang tadi sudah 6 bulan orang tua tunggu gaji, anak tunggu gaji, sedangkan dia masih ada di penampungan kita. Itu karena sistem dari pemerintah buat ini yang akhirnya seperti ini. Ya coba pemerintah buat yang singkat, padat dan jelas. Cara yang paling simpel aja. Mungkin tidak ada ilegal mungkin.
Kira-kira menurut pengalaman Bapak, apa sih yang membuat pemerintah tuh membuat birokrasi yang berbeda-beda, terus tidak ada kepastian? Sebab persoalannya apa? Karena kan setahu saya administratif ya, bukan seperti Arjati kan dia memang ada B2B ya, beda ya. Sebenarnya apa ya? Ini lebih karena mindset atau memang tadi ada kepentingan atau bagaimana? Karena dinas ini kan mestinya satu suara ya, satu komando, istilahnya kan nggak mungkin ya satu di Manggarai beda, di Sumba beda. Nah ini bagaimana kok Bapak menemukan berbeda-beda aturannya? Mungkin ada pencarian oleh Bapak sebelumnya. Kenapa ya ini beda ini? Ini lebih karena tadi raja-raja kecil otonomi merasa berkuasa gitu, bukan karena ada kepentingan lain. Ada sistem salah satu yang membuat sistem aplikasi penempatannya yang berubah-ubah seperti tadi. Nah, kita sudah siap, mereka nggak siap. Dinasnya nggak siap itu, dia belum tahu itu aplikasi. Tunggu lagi, belajar lagi. Namanya aplikasi apa itu Pak? Aplikasi sekarang siap kerja. Masih banyak daerah yang tidak paham itu aplikasi. Terus bagaimana proses anak-anak bisa cepat? Sementara semua kan harus lihat apa? Aplikasi yang resmi online itu ya Pak? Iya online, mana ada yang tidak online kalau yang resmi. Nah ketidaksiapan itu aparatur, tetapi sistemnya dipaksakan, itu kan hambatan jadi yang muncul gitu. Karena yang paling punya kepentingan mau cepat itu hanya kami saja dengan PMI. PMI mau cepat biar dia untung, kalau lambat dia rugi. PMI mau cepat biar dia dapat gaji. Di luar itu nggak ada yang terlalu tidak menyadari pentingnya kecepatan kepedulian untuk buat cepat tidak ada gitu. Hanya mereka ya saya kan menjalankan tugas sebagai pegawai, saya kan digaji mau cepat mau berangkat cepat atau tidak. Nah itulah mindset salah satu juga darinya ya kan gitu. Nggak mengerti bahwa tupoksinya itu yang membantu pelayanan lebih cepat lebih baik, cepat mudah murah kan begitu sebenarnya. Impres nomor 6 tahun 2006. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak, diperparah lah dengan aplikasi yang berganti ya. Iya ya, jadi tidak sinkron ya? Tidak sinkron. Nah, terus kalau ibu kita bilang tadi masing-masing daerah punya peraturan masing-masing, sebenarnya tidak boleh terjadi. Kan ini Indonesia dan ini proyek penempatan tenaga kerja ke luar negeri tidak masuk dalam ranah otonomi. Ya. Ini ranah nasional, harusnya tidak ada perbedaan dimanapun di seluruh Indonesia. Nah penegakan ini yang penting seperti tadi, butuh juknis, butuh SOP dari Pemprov NTT, malah dari kementerian harus jelas. Berlaku nasional. Ini proyek nasional, bukan proyek otonomi daerah, kan begitu. Jadi jangan karena bom semua bom baju. Oh itu bukan. Kalau otonomi dia tidak bisa kita campur. Nah itu yang repot. Seolah-olah ada bom badan lah kalau menurut saya. Artinya ini Kementerian Tenaga Kerja harus jemput bola. Kementerian Tenaga Kerja buat satu aturan. Bikin juknisnya. Juknis secara nasional, SOP yang jelas. Proses ini perjalanan penempatan sekian hari ataupun sekian jam, gitu kan selesai. Itu akan didesakkan oleh Arjati. Ya. Arjati pusat ya juga ikut. Arjati pusat kita satu langkah lah. Kita mendesak itu sekarang. Biar secara nasional harus dibedakan mana yang ranah otonomi, mana ranah nasional. Kalau ranah nasional ya peraturannya secara nasional. Tidak ada raja-raja otonomi di sini kan harus lebih. Mereka juga harusnya tahu. Ini kan mengangkat derajat masyarakat. Ini yang kembali saya tambahkan lagi. Jadi kembali sekarang program yang siap kerja. Dengan program siap kerja sekarang ini mesti. Ya seperti apa yang Pak sampaikan tadi. Dinas Tenaga Trans itu melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Mari mana yang mau berangkat tinggal dicatat. Nah, nanti dari desa kerjasama yang Arjati. Oh ini ada ini ada database. Ini ada database yang ini mau di mana, ini mau di mana. Sehingga ini benar-benar memberi kemudahan kepada masyarakat. Bukan kita mempersulit masyarakat harus wawancara datang sama orang tua dan lain. Di kampung ini mau datang saja butuh waktu, butuh biaya. Untuk apa orang tua datang? Ya, bukan kalau untuk mau klarifikasi apa? Ya, imbas dari trafficking itu katanya. Oh, ada WhatsApp atau video call? Nggak laku, harus langsung. Jadi, nah itu salah satu. Ini seperti yang saya bilang tadi. Saya merekrut langsung migran 100 kepala keluarga, tidak susah. 2 minggu saja bisa dapat. Sudah langsung kerjasama dengan kepala desa, camat,
langsung kita ini buat pendataan, langsung kita berangkatkan satu kapal 100 kepala keluarga. Memang tidak sulit. Jadi sebenarnya kalau punya niat yang tulus dan kita punya cita-cita mau menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang bisa ngerti, mesti kita punya satu hati, satu program. Ini bersyukur sekali bahwa pemerintah tidak keluarkan uang proyek lagi untuk merekrut. Tapi bagaimana? Ya, kita tidak keluarkan uang. Anak jati yang masing-masing PTGMI. Para PTGMI yang melakukan yang membiayai semua. Seingat saya Pak Jun juga pernah singgung bahwa masing-masing perusahaan kan menggaransikan uangnya ya 1,5 M. Iya, setiap perusahaan kami ada deposit pemerintah perusahaannya. Itu dijadikan anggunan. Itu menjadi jaminan. Kalau itu perusahaan aneh-aneh atau menjadi melambat, sudah ada jaminan bahwa dia aman. Ini sebenarnya pemerintah kan tidak perlu sebenarnya terlalu penakut begitu sama PTGMI. Kalau ada apa-apa cabut aja definisi. Ambil definisi bersih. Tidak perlu kamu seperti waktu. Jadi ini tidak keluarkan uang negara, keluarnya dari para perusahaan ini. Tetapi justru bagaimana dipersulitkan sehingga hanya orang disuka ilegal daripada legal. Itu justru menjadi tanggung jawab pemerintah. Kenapa mereka suka ilegal? Nah sekarang siapa yang punya kepentingan ilegal? Di mana pos-pos yang bisa membebaskan mereka bisa tangkap? Itu mestinya secara jujur pada seluruh aparat yang punya tanggung jawab moral harus jujur dan harus mereka takut sama Tuhan. Bahwa kalau kita membuat hal-hal yang menyusahkan orang, bahwa itu berdosa dan kita dapat hukuman. Mesti ada itu punya iman tidak itu seperti itu. Itu yang penting sehingga kalau kita mempunyai kebenaran itu karena saya bilang saya usul 1.500 kepala keluarga. Kasih lewat Hercules, kasih lewat kapal. Semua bisa berjalan dengan sekarang mereka hidup makmur. Tidak ada istilah ada ilegal transmigran, tidak ada. Tapi itu pemerintah keluarkan uang untuk malah TK ini PM ini malah memasukkan devisa ya. Iya, memasukkan devisa tanpa membebankan pemerintah pakai uang untuk kirim mereka. Tapi justru ini bukannya dipermudahkan, didukung dan bagaimana solusi yang terbaik supaya benar-benar mereka legal. Itu yang paling penting. Kalau kita punya satu kata dan sepakati dan semua unsur stakeholder instansi yang terkait, kita punya satu hati yang sama. Saya pikir ini kita tidak susah lagi. Karena negara di luar negeri begitu. Saya contohnya sekarang macam di Jepang. Itu ada butuh 54.000 kepala orang untuk 14 jenis pekerjaan. Makanya saya coba sekarang kita coba mau khusus mengirim visa kerja. Nah itu Bapak Ketua kenapa saya arahkan pemikiran ke sana? Karena itu kita langsung kerjasama dengan kepala sekolah. Karena itu saatnya tambah SMA atau SMK. Dan kita koordinasi dengan sekolah. Dan di sekolah itu rata-rata punya catatan alumni. Nah kita dengan sosialisasi di luar sekolah. Ada yang berminat, langsung kita bisa. Itu baru ya? Tapi itu ada sedikit masih ini. Tapi itu masih prosedurnya adalah G2G, government, belum P2P. Nah itu, makanya pemerintah ambil yang enaknya, kasih kita yang tidak enaknya. Malaysia, coba pemerintah urus ke Malaysia, pasti usai korupsi setiap hari. Ya, suruh kita yang urus Jepang, ayo tukar. Ke Jerman gitu. Ya, kan kita kan asik, ini tidak ya, kira-kira kasih ini. Coba, alasannya kenapa